Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 13 September 2020 dipimpin Pendeta Junior Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri, kita nyanyikan NKB 5 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 12, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk berdoa. Dan mereka meminta ampunan pada Tuhan seperti mereka mengampuni sesamanya. Untuk itu, sudahkah kita saling mengampuni satu dengan yang lain? Sehingga kita kini menjadi layak untuk berseru kepada Tuhan dan memohon ampunannya. Mari kita bergumul di dalam ibadah ini dan kita belajar bagaimana kita harus mengampuni sesama kita untuk memulihkan semuanya. Mari menyanyikan pujian Semua Baik. Dalam
Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih dan terus Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam ibadah yang teduh ini Tuhan, bersama-sama kami bersatu hati. Kami memohon Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mengubahkan kehidupan kami dan melayakkan kami untuk boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Doa yang seringkali kami naikkan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kepada kami. Hari ini juga Tuhan ingin mengajarkan kami bahwa kami tidak sekedar meminta atau memohon pengampunan Tuhan, tapi hari ini Tuhan juga akan mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh melepaskan pengampunan untuk sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kekuatan yang dari Tuhan. Kami mohon kesempatan yang dari Tuhan, supaya kami boleh melakukan, memberikan pengampunan, baik kepada sesama kami ataupun kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau Tuhan yang baik, Engkau anak domba Allah, yang rela menebus kami, yang rela melepaskan kami dari belenggu dosa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami. Amin. Mari jemaat kita memujikan PKJ 41 bait 1, Ku datang kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Dalam Yesus. Yesus, dia tak
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sabda yang menjadi manusia, kami mengucap syukur bila mana hari ini kami boleh kembali bersama-sama menyatukan hati dan mempersiapkannya untuk merenungkan kebenaran Sabda-Mu. Biarlah hikmat-Mu yang turun atas kami. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menaungi hati, pikiran, dan kehidupan kami, supaya kami boleh memahami maksud Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini, ketika kami beribadah, kami tidak hanya menyaksikan firman Tuhan disampaikan, tetapi kami menjadi orang-orang yang siap untuk menerima firman Tuhan, menyimpan dalam kehidupan kami, dan melakukannya setiap hari. Kami mohon pimpinan Roh Kudus. Kami mohon Engkau sendiri yang menolong kami, supaya kami bisa melakukannya. Dan biarlah firman hari ini boleh menerangi kehidupan kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Jemaat Tuhan, pernahkah jemaat membaca, mendengar, atau mengucapkan kata-kata atau kalimat yang bunyinya seperti ini? "Sikapku tergantung caramu memperlakukanku." Nah, pernah baca atau mendengar kalimat ini atau sering ngomong ya?
sikapku tergantung bagaimana cara kamu memperlakukan aku ya. Lanjutannya, kalau kamu baik, aku bisa lebih baik. Kalau kamu jahat, aku bisa. Nah, kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Nah, tanpa sadar, jemaat Tuhan, banyak orang yang melakukan ini tanpa sadar ya, walaupun mungkin tidak pernah mengucapkan atau tidak pernah membaca kata-kata ini, tetapi tanpa sadar di luaran sana atau bahkan kita seringkali melakukan hal ini. Bahkan ada orang-orang tertentu yang ini adalah prinsip hidupnya. Kalau orang lain baik sama aku, waduh, aku akan balas berkali-kali lipat. Tapi kalau orang lain jahat terhadap aku, jangan tanya. Kamu akan tahu siapa diriku sebenarnya gitu ya. Kalau kita membaca atau mendengar kata-kata atau kalimat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kelihatannya fine-fine saja. Nggak masalah ya, sudah lumrah sih kalau ada orang baik kemudian kita balas baik. Kalau ada orang jahat, ya nggak apa-apa lah. Wong kita dijahatin kok, kita memberikan pelajaran supaya kita tidak selalu dijahati. Kita harus mendidik orang itu supaya tahu rasanya dijahati dan yang lain-lain. Orang bisa mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau mau dilakukan itu, wong mereka menyakiti hati kita. Nah, hal ini kalau kita resapi, kita pikirkan lebih dalam lagi, betapa mengerikan kalau itu menjadi prinsip hidup atau pegangan orang-orang, bahkan orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Tuhan. Kalau orang baik, maka kita akan baik. Kalau orang jahat, wah begitu mengerikan ya. Kalau kita akan membalas itu akan jadi lingkaran setan. Kenapa aku jahat? Karena kamu jahat. Kenapa kamu jahat sama aku? Ya karena kamu merasa aku jahat sama kamu gitu ya. Maka tidak akan ada habis-habisnya dan kemudian ini membawa orang-orang yang melakukan itu, membalas itu, akhirnya susah untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Kalau itu yang jadi prinsipnya, kamu lebih jahat, aku akan lebih jahat lagi, maka di situ sudah pasti tidak akan ada maaf dan ampun bagi orang lain. Nah, padahal hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita baca bersama-sama di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni ya Tuhan gitu ya? 7 kali ya. Bagi Petrus ini sudah angka yang bagus dan baik. Dia mengutarakan 7 kali itu sudah banyak. Kenapa? Karena biasanya pada saat itu orang kalau memberi pengampunan itu paling pol hanya 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali sudah cukup. Tidak ada kata maaf ya, tiada maaf bagimu gitu ya. Tapi ketika Petrus bertanya, ini sudah 2 kali lipat dari apa yang biasa dilakukan orang kebanyakan pada saat itu. Lebih malah, kalau 2 kali lipat berarti 6. Tapi Petrus bertanya, bolehkah? Apakah 7 kali mengampuni orang lain? Tetapi jawaban Tuhan Yesus sungguh di luar apa yang diprediksi oleh Petrus ataupun murid-murid dan orang-orang pada saat itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan 70 kali, 7 kali. 70-nya dilakukan 7 kali. Kita nggak usah ngitung, itu banyak. Yesus mau mengatakan bahwa kalau memberikan pengampunan itu sebanyak-banyaknya. Tak terbatas. Kenapa itu harus dilakukan? Supaya sempurna. Kalau tidak banyak, tidak terbatas, tidak sempurna. Kenapa? Sudah dimaafkan, sudah diampuni, sudah diberi kesempatan, besok masih dikecewakan lagi. Nah, kalau kita tidak melakukan lagi, tidak mengampuni, tidak memaafkan, tidak memberikan kesempatan, maka nggak sempurna, karena akan berhenti di situ dan tidak ada pengampunan lagi dari kita kepada orang lain atau dari orang lain kepada kita. Nah, apakah mengampuni itu hal yang mudah? Ternyata tidak semudah itu, Ferguso ya. Karena Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang raja yang mau hitung-hitungan sama orang-orang banyak. Nah, ada orang yang berhutang 10.000 talenta nggak bisa bayar.
ya. Ini perumpamaannya luar biasa, 10.000 talenta itu sangat banyak. Dan karena tidak bisa membayar, maka sang raja mengatakan, kamu, istrimu, keluargamu, anak-anakmu, harta bendamu harus dijual. Artinya orang yang tidak bisa membayar itu harus jadi budak dan hamba. Dan tidak cuma dia, tapi seluruh keluarganya dan harta bendanya harus dijual. Karena terlalu banyak hutangnya, ya. Dalam perumpamaan ini dikatakan 10.000 talenta. Seberapa banyakkah itu, ya? Kalau 1 talenta itu sama dengan 6.000. 1 talenta itu 6.000 dinar, ya. Lalu 6.000 dinar apakah banyak, ya? Pada saat itu upah minimum harian orang kalau kerja itu 1 dinar, sehari itu 1 dinar. Gajinya itu 1 hari 1 dinar. Jadi kalau orang kerja 1 tahun itu sekitar 360 dinar. 360 dinar sekian. Kalau dia kerja terus ya sekitar 360-an dinar. Itu kerja setahun. Setahun 360 dinar. Padahal perumpamaan itu dikatakan bahwa 1 talenta 6.000 dinar. Nah, bayangkan ya, 6.000 dinar itu 1 talenta. Hutangnya 10.000 talenta. Bayangkan, 10.000 talenta dikali 6 dinar itu sudah berapa? Kalau orang mau bayar hutangnya, suruh kerja setiap hari, nanti utangku tak bayar kalau aku gajian, itu harus kerja 150.000 tahun, ya. 150.000 tahun itu adakah orang yang umurnya segitu? Baik dalam perumpamaan Yesus dulunya atau saat ini, adakah orang yang bisa hidup 150.000 tahun? Nah, bagian ini Tuhan Yesus tuh ingin mengatakan bahwa utangnya banyak, nggak mungkin bisa dibayar. Orang Jawa bilang, "Ra mungkin iso disaur." Susah payah seperti apapun nggak bisa, karena sehari aja cuma 1 dinar, ini 150.000 tahun, ya, supaya bisa membayar hutangnya. Tapi ketika dia memelas orang yang punya hutang ini, maka sang raja itu karena belas kasihnya mengampuni, menghapuskan segala hutangnya dan disuruh pergi. Bebas. Apa yang seharusnya ditanggung itu dibebaskan. Karena sang raja ini sangat berbelas kasih, kasihan, melaske gitu ya sama orang ini yang mengatakan jangan dihukum, jangan dijual. Dia ingin sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Itu sudah bikin sang raja terenyuh. Tapi apa yang terjadi? Baru saja dilepaskan bebannya yang begitu berat, yang dia tuh nggak mungkin bisa membayar itu, ketika ia ketemu dengan kawannya yang hutang padanya hanya 100 dinar. Kalau tadi 10.000 talenta ya, ini hanya 100 dinar, nggak ada 1 talenta. Kalau 1 talenta aja tadi 6.000, ini hanya 100 dinar. Apa yang dilakukan oleh orang yang sudah diampuni itu? Ya, dia menangkap, dia mencekik, dia menyerahkan di dalam penjara. Ketika kawannya mengatakan sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan, dia menolak. Malah temannya ini dimasukkan ke penjara sampai lunas hutangnya. Ya, ini yang terjadi, dia lupa baru saja beban yang lebih berat itu sudah dilepaskan, tapi ketika ketemu orang lain dia menindas luar biasa. Nah, melihat ini Tuhan Yesus menceritakan bahwa kawan-kawannya itu sangat sedih dan lapor kepada raja bahwa peristiwa orang yang baru saja dibebaskan hutangnya itu malah menekan kawannya sendiri. Apa yang terjadi? Sang raja marah. Orang itu diserahkan ke Algojo sampai nanti hutangnya lunas. Dan ia mengatakan bahwa hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Tetapi malah dia tidak melakukannya kepada kawannya.
Nah, bagian ini ditutup oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dari perumpamaan ini kembali lagi ya, saya tanyakan Bapak Ibu Saudara-saudari, mengampuni itu sulit atau mudah? Ya, mudah mengampuni? Ya, sudah mengampuni? Sudah lupa semua perih-perih hati kita, sakitnya tuh di sini, yang dibikin orang lain sudah lupa. Oh, nggak bisa, saya sudah mengampuni, tapi saya tidak bisa melupakan. Kalau kelingan masih jengkel lagi gitu ya, nah itu berarti belum mengampuni ya, itu berarti masih ada ganjalan di sana. Tapi kalau kita bilang sulit, sesulit apakah itu? Karena kita juga orang yang layak mendapatkan pengampunan kan. Seringkali orang merasa sangat sulit mengampuni orang lain karena dia merasa pada posisi yang dirugikan. Tetapi kadang kita lupa bahwa seringkali kita juga ada di posisi yang mungkin membutuhkan pengampunan dari orang lain. Tidak selalu kita ada dalam posisi yang benar. Kenapa ya? Kita manusia biasa. Kita orang yang punya salah dan dosa, dan kita harus mengakui. Kalau nggak mengakui nanti rumangsane taunya hanya kita tuh baik, kita tuh tidak pernah berlaku yang tidak baik, menyakiti orang lain, maka kita yang harus melepaskan pengampunan, padahal kita juga perlu diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar bahwa kalau mengampuni itu hal yang memang sulit. Ya, di garis bawah sulit, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus memberikan pengampunan. Harus tetap diperjuangkan, harus tetap diusahakan, karena pengampunan akan memulihkan semuanya. Orang yang kita ampuni pulih, kita yang mengampuni juga hati dan perasaan kita menjadi pulih. Lalu apa yang bisa membuat kita, menolong kita untuk bisa mengampuni? Kalau nyatanya tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Siapa orang yang paling banyak berbuat kesalahan dan dosa pada kita? Orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa yang paling sering kita kecewakan? Orang-orang yang dekat pada kita. Kalau kita ketemu orang yang nggak kenal, ya mungkin cuma kalau papasan ya mungkin sebel karena diambil jalurnya apa mau ditabrak gitu ya, tapi kan ya sudah. Tapi dengan orang yang hidup bersama dengan kita, berapa banyak anak-anak yang tersakiti hatinya sampai dewasa, memendam perasaan yang kecewa, kesedihan, kemarahan terhadap orang tuanya. Nah, berapa banyak juga orang tua yang harus memendam perasaannya, hatinya, karena hancur dibikin oleh anak-anaknya sendiri. Berapa banyak pasangan hidup yang di dalam kehidupannya itu selalu begitu. Tetapi inilah yang perlu. Pengampunan itu tetap harus ada di dalam setiap relasi dengan siapapun. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa melepaskan pengampunan, bisa mengampuni untuk memulihkan semua. Yang pertama yang harus kita sadari, jemaat Tuhan, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dan dosa. Ya, yang pertama adalah semua orang pernah melakukan kesalahan dan dosa. Kalau kita sadari ini, kita mungkin bisa berpikir, kenapa aku disakiti orang lain? Tapi kita juga bisa berpikir, jangan-jangan aku menyakiti orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan pengampunan? Sangat sulit mengampuni kalau ketemu dengan orang yang selalu nuntut. Tuntutannya tuh tidak masuk akal, ngalah ke jaksa penuntut umum ya. Kok jaksa penuntut umum tuh masih ada pedomannya, ini enggak. Wah, apa semua dituntut, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini ya. Menilai segala sesuatu, hidup kita tuh dinilai sampai habis, dikupas sampai habis. Padahal dia bukan guru ya. Nek guru nilainya kan melihat hasil anak-anak, dinilai ini enggak tahu mau bagus mau enggak, pokoknya dinilai dan selalu jelek. Ngeritiknya ngalahin juri ajang pencarian bakat ya. Nyeleketnya wah apa-apa dikomentari, nyinyir dan gosipnya ngalahin akun Lawetura ya. Ingat sama siapa?
Ingat sama Bu siapa yang naik truk tilik itu ya? Ya, itu hanya sebuah cerita saja. Tapi apakah itu terjadi? Ya mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Lalu bagaimana? Apakah kita akan memberikan pengampunan kepada orang-orang itu? Aku diam, diomongin. Aku ngomong, aku diomongin. Aku ada, aku diomongin. Aku nggak ada, tambah-tambah diomongin. Aku begini salah, begitu salah gitu ya. Aku diam, dinyinyir. Aku diam, isi difitnah. Wes difitnah aku terus saja. Apakah kita akan memberikan pengampunan? Tuhan Yesus mengatakan berikan 70 kali 7 kali. Sebanyak mungkin. Kenapa? Karena memang setiap orang pernah melakukan kesalahan dan dosa dan layak mendapatkan pengampunan. Sama dengan kita. Kita juga orang-orang yang butuh pengampunan. Apakah kalau kita melakukan kesalahan dan dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak layak? Kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Bagaimana rasanya kalau kita sadari kita salah dan dosa ketika kita minta ampun, minta maaf, pengen memperbaharui segala sesuatu, kemudian orang mengatakan nggak bisa, wes nggak bisa dipercaya, tidak mungkin berubah, sudah dari sananya begitu gitu ya, kan itu juga tidak adil. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan berikanlah pengampunan kepada semua orang. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan pengampunan terhadap sesama kita supaya kita tahu bahwa semua orang butuh pengampunan. Orang yang bersalah butuh diampuni. Masalah nanti dia betul-betul tobat, enggak, kan ada orang yang minta maaf. Minta maaf ya, minta maaf aku sudah gini, sudah gitu, minta maaf ya, terima saja, diampuni. Masalah dia tuh ternyata tidak bertobat, dia masih melakukan kesalahan dan dosa, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi bagian kita adalah melepaskan pengampunan, memberikan maaf. Kalau dia melakukan lagi, ya itu dosanya sama Tuhan. Kita nggak akan ngitung dosa orang lain, tetapi kita akan sadar kalau aku berdosa, ya aku bertobat. Aku dosa, aku berubah gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Setiap orang yang salah butuh untuk diampuni. Dan bagaimana kita bisa memberikan pengampunan adalah kita menyadari bahwa ketika kita memberikan pengampunan terhadap orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan mereka yang untung, ya, karena dalam pengampunan tidak ada rugi dan untungnya. Tetapi ketika kita memberikan pengampunan, sebenarnya kita sedang melepaskan beban yang ada di dalam pundak dan juga hidup kita. Bagaimana sih Bapak Ibu Saudara-saudari rasanya kalau ketemu dengan orang yang bencekno ya, nyebeli banget. Wes pokoknya wes nggak bisa ngomong lah kita ya. Tapi apakah kita ketika mengampuni orang itu kita merasa bahwa kita rugi? Enggak. Tapi kalau kita mengampuni, beban dalam hati kita tuh akan hilang. Kalau misalnya nggak senang dengan orang lain, mau ketemu aja wes nggak mau. Ketemu ya wes nggak nyaman, apa-apa mau apa-apa nggak nyaman. Tapi kalau kita tuh sudah memberikan pengampunan, sudah tak ampuni, mau bertemu silahkan, mau apa kembali lagi seperti dulu nggak apa-apa, ayo. Tapi urusanmu itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi kita terus doakan supaya orang-orang itu juga mendapatkan pengampunan dan juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Nah ini yang hari ini kita pelajari. Yang kita belajar dari Tuhan adalah Tuhan mengatakan bahwa Sang Raja itu memberikan pengampunan kepada orang yang hutangnya luar biasa banyak. Tapi orang yang luar biasa banyak itu tidak mau mengampuni orang yang dosanya hutangnya lebih sedikit daripada dia dosanya ya, hutangnya lebih sedikit. Nah itu mau menggambarkan kehidupan manusia. Kita itu dosanya nggak bisa dihitung Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang Tuhan Yesus itu sudah tanggung, sudah pikul di kayu salib untuk menyelamatkan kita, itu kita nggak bisa bayar apapun. Kita nggak bisa ganti dengan apapun. Kita nggak bisa balas dengan apapun karena itu adalah pemberian Tuhan cuma-cuma dan berharga. Tapi pertanyaannya, apakah setelah itu kita masih melakukan kesalahan dan dosa? Masih ya. Tadi sudah pengakuan dosa, minggu depan masih pengakuan dosa lagi. Dari minggu ini ke minggu depan masih ada dosanya, atau setelah ini ya, atau dari minggu lalu sampai minggu ini
Itu sudah pengakuan dosa, sampai hari ini ada dosa yang kita lakukan di tengah-tengah. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa kita ibarat orang yang punya hutangnya 10.000 talenta. Jadi jangan segan-segan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, karena hutang kita pada Tuhan itu lebih banyak. Tetapi kalau kita bisa mengampuni orang lain, itu yang Tuhan mau. Supaya sama seperti kita meminta Tuhan memberikan ampun, kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti doa Bapa Kami ya, yang kita ucapkan ataupun yang kita nyanyikan. Lalu pertanyaannya, kalau kita melepaskan pengampunan, kenapa kok sakitnya itu masih ada kadang? Gak bisa tuntas. Kenapa kok kalau kita memberikan maaf, kita masih ingat? Mungkin peristiwa itu seperti tadi saya katakan, sudah tak maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada nilai yang berharga dan penting bagi kita. Kenapa rasa sakit itu perlu diingat di dalam kehidupan kita? Kenapa rasa sakit itu perlu diingat? Jawabannya adalah supaya kita tidak melakukannya pada orang lain. Mengapa kita perlu mengampuni orang lain? Karena kita sudah diampuni Tuhan. Mengapa kita harus mengingat bahwa kita punya dosa yang sudah diampuni Tuhan? Supaya ketika berjumpa dengan orang yang bersalah dan berdosa kepada kita, kita bisa melepaskan itu dengan tulus. Caranya supaya tahu tulus, ya kalau ingat sudah gak sakit lagi. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Lalu siapakah yang perlu kita ampuni? Yang pertama-tama adalah diri kita sendiri. Karena seringkali diri kita sendiri tidak adil terhadap diri kita sendiri dan tidak adil dalam memperlakukan orang lain. Ampuni diri sendiri. Kadang kita gagal mengampuni orang lain karena sumbernya sebenarnya nggak bisa mengampuni diri sendiri. Tapi setelah kita bisa mengampuni diri sendiri, kita ampuni orang-orang terdekat kita. Ya, kita bulan depan sudah akan masuk bulan keluarga. Orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, atau siapapun yang dekat dengan kehidupan kita, ampuni. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Nah, setelah itu kita terus berjuang dan belajar supaya bisa memberikan kepada siapapun di sekeliling kita, di sekitar kehidupan kita. Kenapa kita perlu mengampuni? Karena dalam pengampunan itu segala sesuatu akan dipulihkan. Amin. Tuhan mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudari, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari jemaat kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau menyertai kami, Engkau mengasihi dan memberkati.
Di dalam ibadah ini Tuhan, kami mohon Kau memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa melepaskan pengampunan bagi sesama kami. Dan biarlah kami juga boleh menerima pengampunan dari Tuhan dan juga pengampunan dari sesama kami ketika kami melakukan kesalahan dan dosa. Pengampunan itu sungguh kami perlukan Tuhan, supaya kami mendapatkan pemulihan, supaya kehidupan kami, relasi kami, baik dengan Tuhan ataupun dengan sesama, boleh kembali intim dan juga boleh kembali seperti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau Kepala Gereja yang senantiasa menolong kami di tengah masa pandemi ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja kami yang terus Engkau berkati, Engkau tolong. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, bahkan segala sesuatu di luar akal pikiran kami, Tuhan menyediakan dan Tuhan menolong kami. Begitu pula dengan pelayanan di dalam masa pandemi ini, kiranya boleh kami lakukan dengan baik, dan di dalam masa penyesuaian ini kami juga boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan supaya boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat GKI Prambanan pada khususnya dan masyarakat sekitar kami. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan berikan berkat dan sukacita bagi mereka yang terus bergumul di dalam sakit penyakit. Engkau yang akan senantiasa menolong. Kami tak dapat sebutkan satu persatu Tuhan, tetapi Engkau yang mengenal kami. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, khususnya di dalam kesehatan kami, dan Engkau yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kehidupan pribadi kami, setiap pergumulan yang kami alami, mungkin relasi di dalam keluarga kami, Engkau yang akan memulihkan. Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk memperjuangkan setiap relasi itu supaya boleh terjalin dengan baik, dan kami boleh bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan di dalam relasi yang baik, baik di dalam keluarga kami ataupun ketika kami di masyarakat sekitar ataupun di dalam gereja. Kami ingin juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Kami serahkan masa depan mereka, baik studi mereka, cita mereka, cinta mereka. Engkau Tuhan yang menolong supaya mereka tetap dalam jangkauan Tuhan, tetap dalam naungan Tuhan, dan Engkau yang memberkati mereka. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, baik yang ada bersama dengan kami atau harus berpisah tempat ataupun kota dengan kami. Engkau memelihara, Engkau berikan sukacita dan kesehatan bagi mereka. Dan Engkau Tuhan yang mengerti pergumulan kami. Mungkin saat ini kami sedang bergumul dalam hal ekonomi. Di tengah pandemi ini banyak sekali hal yang harus disesuaikan Tuhan. Bahkan di dalam ekonomi yang kami rasakan ini, yang kami perjuangkan, Engkau Tuhan sumber berkat yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami, dan terus menolong kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami yang lain Tuhan, yang tersimpan di dalam hati kami masing-masing, dan hanya kami dan Tuhan yang tahu. Biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan, pasrah penuh, mohon bimbingan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan mengikuti apa yang menjadi kehendak dan jalan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menyelesaikan setiap pergumulan dengan baik. Bahkan iman kami terus bertambah di dalam Tuhan, sekalipun kami ada di dalam permasalahan atau pergumulan yang kami alami. Inilah syafaat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon, dan kami tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu.
Dengan terus bersandar kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa berkat-Nya juga terus tercurah bagi kita. Kini saatnya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Ayat persembahan kita terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri nomor 13800 1710 2679 atau dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita membawa persembahan di dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Di masa pandemi ini, Tuhan pimpin kami semua untuk selalu berwaspada, supaya kami boleh terjaga di dalam kesehatan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, boleh menguatkan iman kita semua, dan juga Tuhan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita boleh dikasihkan kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan supaya persembahan ini bermanfaat buat kerajaan-Mu, terutama jemaat-Mu di GKI Prambanan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 370 bait 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.